untuk beribadah hari Minggu kali ini? Yuk kita bangkit berdiri, kita saat teduh sejenak. Masih tetap berdiri adik-adik, kita angkat lagi pujian kita yang pertama. Jadi seperti anak kecil. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk kita siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari Minggu kali ini. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita sudah bernyanyi muji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ini Alkitabku, mana Alkitabmu? Tunjukin dong Alkitabnya. Ya, sebelum kita membaca Alkitab, yuk kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari ini, hari yang baru, hari yang baik, hari yang penuh berkat Tuhan. Terima kasih atas setiap nyawa, nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, dan juga kesempatan kepada kami masih bisa beribadah bersekolah minggu bersama. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus tutup bungkus kami, bantu kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik tanpa kurang suatu apapun, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sudah siap belum? Sudah ya? Sudah siap. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kita baca sama-sama alamat, judul alamat, nanti untuk ayat yang ganjil perempuan, untuk ayat yang genap laki-laki. Untuk ayat yang ganjil perempuan yang baca, untuk ayat yang genap laki-laki yang baca. 3, 2, 1. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan
mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Laki-laki, ayat 17, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Laki-laki, ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Nah, adik-adik, cerita hari ini cerita tentang siapa? Iya, cerita tentang Yusuf. Kalau kalian yakin pasti udah pada denger kan? Pasti udah pada tahu deh cerita tentang Yusuf. Yuk kita nonton video ini sebentar. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka,
Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, adik-adik, kita sudah menonton video singkat kisah tentang Yusuf. Yusuf itu gimana sih orangnya, adik-adik? Baik nggak? Baik. Apalagi? Keren banget. Kasian. Banyak hal ya. Yusuf sudah melewati banyak sekali cobaan. Dari yang dia dijual, abang-abangnya semuanya iri sama dia sehingga dia dijual. Terus habis dijual, dia difitnah di rumah Potifar, difitnah sama istrinya Potifar, masuk penjara. Terus dia menafsirkan mimpi, juru makanan, juru minuman, tapi dilupakan padahal sudah dijanjikan untuk diselamatkan, untuk dikeluarkan dari penjara, tapi ternyata dia dilupakan. Sampai akhirnya Tuhan menuliskan cerita hidup Yusuf. Akhirnya Yusuf diangkat jadi raja. Nah, adik-adik, keren banget gak sih? Keren banget cerita Yusuf ini. Kaoten, salah satu tokoh favorit Kaoten itu Yusuf. Karena apa? Dia itu baik banget. Udah disakitin, dicobai seperti apapun, dia tidak pernah mendendam. Dia tidak pernah dendam, dia tidak pernah marah. Justru dia memaafkan. Tadi di sini judulnya apa? Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Justru Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya baik gak selama ini sama Yusuf? Enggak. Dia dibuang, dicorokin ke dalam lubang. Habis itu diambil lagi. Terus dijual yang dia udah gak peduli. Dijadiin apa kayak tuh adek gue, yang penting udah dijual. Terus duitnya buat gue, senang-senang gitu. Adik-adik, sedih ya, sedih banget. Kaoten harap pasti
adik-adik orang Abraham itu nggak ada yang memiliki sifat iri hati, dengki, apalagi jahat sampai berpikir untuk menjual saudaranya sendiri. Nggak ada kan di orang Abraham. Orang Abraham itu semuanya saling mengasihi, saling hidup rukun, ya kan? Kemarin cerita firman kita tentang hidup rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Tuhan Yesus gak suka marah-marah, Tuhan Yesus gak suka berantem-berantem, Tuhan Yesus suka hidup rukun, baik. Nah, kisah Yusuf ini yang kita mau ambil yang pertama itu adalah sifatnya Yusuf yang baik hati dan tidak dendam. Jadi Yusuf mau diperlakukan seperti apapun, sejahat apapun sama orang lain, mau itu dari saudara-saudaranya sendiri, mau itu istrinya Potifar yang fitnah dia tidak dendam, dia tidak kesal, apalagi dia tidak membalaskan kejahatan-kejahatan mereka sama dia sama sekali tidak membalas dendam. Dan yang kedua itu adalah mau memaafkan. Jadi Yusuf itu sangat baik, dia sangat mencontoh Tuhan Yesus, memiliki sifat pemaaf, memiliki sifat kasih yang mau memaafkan, mau mengampuni. Dan yang ketiga adalah Yusuf tidak punya sifat iri. Justru yang punya sifat iri itu adalah saudara-saudaranya, tapi itu tidak dicontoh sama sekali sama Yusuf. Yusuf baik banget kan? Kalian mau tanya dong, siapa sih nama bapaknya Yusuf? Ada yang tahu nggak? Siapa? Siapa nggak kedengeran? Iya, nama bapaknya Yusuf adalah Yakub. Yakub sangat sayang sama Yusuf, bukan karena mau membeda-bedakan adik-adik, tapi karena Yusuf itu sangat turut, sangat mau mendengarkan apa yang bapaknya katakan. Disuruh jaga mengembalakan domba-domba, dia pergi. Disuruh bantu ini, dia mau. Disuruh untuk bantu bapaknya yang lain, dia mau. Sedangkan abang kakak-kakaknya itu tidak mau membantu. Jadi itulah kenapa Yakub sangat mengasihi Yusuf. Bukan karena Yakub itu pilih kasih adik-adik, tapi karena Yusuf memang orangnya itu sangat-sangat baik. Nah, kalian harap adik-adik orang Abraham yang di rumah juga memiliki sifat sikap yang sama seperti yang dimiliki Yusuf. Baik hati, mau memaafkan, mau menolong, tidak iri. Ya kan adik-adik? Jadi kalian mau tanya, kalau misalkan ada yang berbuat jahat sama adik-adik, adik-adik membalas nggak? Hah? Membalas? Siapa yang balas? Enggak ya, enggak ada yang boleh membalas. Tuhan Yesus tidak senang. Jadi Tuhan Yesus justru senangnya kita mengasihi, kita memaafkan, dan juga kita minta maaf kalau kita salah. Seperti yang tadi saudara-saudaranya lakukan di akhir kisah hidupnya, abang-abangnya, kakak-kakaknya itu takut kalau Yusuf membalas dendam karena Yusuf sudah diangkat jadi raja. Ternyata mau setinggi apapun jabatannya Yusuf tetap menerima saudara-saudaranya dengan tangan terbuka. Justru dia katakan apa? Saya akan menjamin makan minummu dan anak-anakmu. Berarti semuanya ditanggung sama Yusuf. Baik banget kan? Padahal kalau dilihat flashback ke belakang, aduh jahat banget saudara-saudaranya. Tapi Yusuf mau memberikan pengampunan, mau memberikan maaf, dan juga saudara-saudaranya mau meminta maaf. Nah, itu adik-adik, kisah hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, tidak balas dendam, dan juga ketika kita salah, kita mau minta maaf. Betul adik-adik? Betul dong. Kalian yakin orang Abraham pasti baik-baik semuanya. Oke adik-adik, itu cerita firman Tuhan hari ini. Tugasnya, jeng. Apa ya tugasnya ya? Tugasnya, kalian mau dong kalian ayat hafalan Lukas 6 ayat 27. Sudah dapat semua? Lukas 6 ayat 27.
Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Keren banget kan pesan Tuhan? Tuhan mau kita mengasihi sesama kita, mengasihi maupun orang itu mau jahat, mau orang itu baik, semuanya Tuhan mau kita mengasihi mereka semua. Ini firman Tuhan. Tapi Kak Otet mau ayat hafalan ini gak cuma dibacain Lukas 6 ayat 27 kasihilah, gak kayak gitu. Kak Otet mau pakai gaya. Dan Kak Otet mau ajak abang, kakak, atau adik yang ada di rumah kalian. Kalau mau sepupu terserah siapa aja. Yang penting saudara-saudara kalian. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, untuk mau memaafkan, memberi pengampunan kepada saudara-saudara kita. Oke adik-adik, amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada hari Minggu kali ini kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan firman yang sudah kami dengar bisa kami jalankan di kehidupan kami masing-masing. Kami bisa tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mau mengasihi dan mau memberikan maaf. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga kiranya mau memaafkan segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami, supaya kami layak disebut anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah dengarkan firman hari ini, dan tiba sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa diberikan langsung ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada setiap sektor masing-masing. Bilang sama bapaknya ya adik-adik, ya terima kasih persembahan. Sekarang kita akan menutup firman Tuhan hari ini, ibadah kita hari kali ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Kasih Itu Memaafkan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari Minggu kali ini kami masih bisa beribadah dengan baik, telah berarti ibadah kami dan telah berkat hingga akhir. Tuhan Yesus yang baik, kiranya firman yang sudah kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai berkati selalu kami dan keluarga kami yang Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kami dari segala sakit penyakit, kami dari wabah corona ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus juga angkat corona ini sehingga kami bisa kembali ke kehidupan normal. Kami bisa berkumpul di gereja bernyanyi puji mulai nama Tuhan dan juga kembali bisa bersekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati kami dalam kegiatan kami berikutnya. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak di depan-Mu dan berkat-Mu tercurahkan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dalam firman dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.